Halo, selamat datang di channel kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategi pembelajaran cooperative learning. Bersama-sama, kita akan menjelajahi materi menarik dan mendalam mengenai hal itu. Pastikan untuk terus menyimak dan jangan ragu untuk berikan komentar jika ada pertanyaan. Yuk, kita mulai. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Hai, saya Jessica Wijaya. Perkenalkan, nama saya Runi Wijayawari. Saya Legia Anggi Pritikasari. Dan saya Feryadi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini antara lain: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan dari cooperative learning. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dari cooperative learning. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam cooperative learning. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari cooperative learning. Pengertian cooperative learning dan tujuan cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab dalam memahami materi pelajaran. Ada beberapa tujuan dari cooperative learning. Yang pertama, menciptakan situasi di mana keberhasilan individu bergantung pada keberhasilan kelompok. Yang kedua, menjadikan teman sebaya sebagai sumber belajar selain guru dan buku. Yang ketiga, menjadikan siswa yang lebih mampu sebagai narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Yang keempat, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Yang terakhir, yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri cooperative learning. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif atau bersama untuk memutuskan materi belajar. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab atas keberhasilan kelompok secara kolektif. Yang keempat, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Macam-macam cooperative learning. Yang pertama, Jigsaw adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara heterogen yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Yang kedua, STID, Student Team Achievement Division, adalah model pembelajaran yang menekankan adanya aktivitas serta interaksi antara siswa agar saling memotivasi juga membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang amat maksimal. Dan yang ketiga, TPS, Think, Pair, and Share, adalah model pembelajaran yang memberi waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan interaksi antar siswa. Kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Kelebihannya, yang pertama, saling ketergantungan yang positif antar siswa. Yang kedua, adanya kemampuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Serta yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan aktualisasi potensi diri siswa. Lalu, kekurangannya yaitu yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang yang memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, serta waktu. Kedua, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, serta biaya yang memadai. Dan yang ketiga yaitu, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang, sehingga
membuat siswa yang lain menjadi fasib.